Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari sosok yang dianggap paling alim. Di sebuah desa kecil yang masih menjaga tradisi keagamaan dengan kuat, hiduplah seorang lelaki tua yang dikenal oleh semua warga sebagai Mbah Karto. Usianya sudah senja, janggutnya memutih, dan langkahnya selalu pelan namun penuh wibawa. Setiap kali azan berkumandang, ia sudah lebih dulu duduk di saf depan masjid, seolah masjid itu adalah rumah keduanya. Bagi warga desa, kehadiran Mbah Karto bukan sekadar pelengkap, melainkan simbol kesalehan yang tak pernah mereka ragukan. Nama Mbah Karto hampir selalu disebut dalam setiap acara keagamaan. Dari tahlilan kematian, yasinan malam Jumat, hingga doa selamatan rumah dan panen, semuanya terasa kurang lengkap tanpa kehadirannya. Suaranya lantang namun teratur, bacaannya fasih, dan gaya doanya membuat banyak orang menunduk khusyuk. Tak sedikit warga yang merasa tenang hanya dengan melihatnya memimpin doa, seakan masalah hidup mereka ikut terangkat bersama setiap kalimat yang ia ucapkan. Di mata masyarakat, Mbah Karto adalah orang yang hidupnya diabdikan sepenuhnya untuk agama. Ia jarang terlihat bercanda berlebihan, jarang berbicara tentang urusan dunia, dan selalu tampil sederhana. Setiap nasihatnya dianggap nasihat orang berilmu, setiap ucapannya dipercaya sebagai kebenaran. Tak ada yang berani membantah, apalagi mencurigai niat di balik semua amal yang ia lakukan. Ketika Mbah Karto melangkah masuk ke sebuah acara tahlilan, tuan rumah akan segera mempersilakannya duduk paling depan. Sajian terbaik diletakkan di dekatnya, dan namanya disebut dengan penuh hormat. Ia menerima semua itu dengan anggukan kecil dan wajah tenang, seolah semua penghormatan tersebut adalah hal biasa baginya. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik ketenangan itu, benih-benih niat yang keliru mulai tumbuh perlahan. Bagi warga desa, Mbah Karto adalah contoh nyata orang alim yang pantas diteladani. Namun tak ada yang tahu bahwa kisah ini baru saja dimulai. Apa yang terlihat saleh di mata manusia, belum tentu sepenuhnya lurus di hadapan Allah. Dan dari sosok yang paling dipercaya inilah, sebuah pelajaran besar akan segera terungkap. Tahlilan yang berubah menjadi ladang. Awalnya Mbah Karto datang ke tahlilan dengan niat yang lurus. Ia duduk tenang, membaca doa dengan khusyuk, dan pulang tanpa banyak bicara. Namun seiring waktu, ia mulai menyadari satu hal kecil yang perlahan mengubah caranya memandang ibadah. Setiap selesai tahlilan, selalu ada amplop yang diselipkan ke tangannya, atau bingkisan yang diminta untuk dibawa pulang. Tidak besar, tapi cukup sering. Dan dari situlah, perasaan pantas menerima mulai tumbuh. Tanpa ia sadari, kebiasaannya berubah. Ia mulai mencatat dalam hati undangan mana yang ramai dan mana yang sepi. Undangan yang biasanya memberi bingkisan lebih akan ia prioritaskan. Sedangkan tahlilan kecil dengan keluarga sederhana sering ia datangi dengan wajah datar, sekadar menggugurkan kewajiban. Hatinya mulai menimbang ibadah dengan hitungan yang tak pernah diajarkan dalam kitab manapun. Ia mulai berangkat ke tahlilan bukan karena rasa empati pada keluarga yang berduka, melainkan karena rasa takut kehilangan jatah. Doa tetap dibaca, ayat tetap dilantunkan, namun niatnya tak lagi utuh. Setiap selesai acara, matanya secara refleks melirik ke arah tuan rumah, menunggu sesuatu yang akan diberikan. Jika tak ada, langkah pulangnya terasa lebih berat dari biasanya. Dalam benaknya, ia selalu punya pembenaran. Ia merasa wajar menerima semua itu karena dirinya telah berjasa. Bukankah doa itu penting? Bukankah kehadiran ustadz membuat acara lebih afdal? Pembenaran itulah yang perlahan mengeraskan hatinya, hingga ia tak lagi bertanya apakah Allah ridha, melainkan apakah manusia puas. Tanpa disadari, tahlilan yang seharusnya menjadi ladang pahala berubah menjadi ladang perhitungan. Setiap langkahnya masih menuju majelis doa, tetapi arah hatinya mulai bergeser. Dan ketika ibadah sudah mulai ditimbang dengan dunia, disitulah awal dari ujian yang jauh lebih berat mulai menunggu.
Doa yang tak lagi ikhlas. Sejak kebiasaannya berubah, cara Mbah Karto memimpin doa pun ikut bergeser. Doa-doa yang dulu sederhana kini menjadi semakin panjang dan berliku. Kalimat-kalimatnya disusun indah, nadanya dinaikkan, dan jeda-jeda sengaja diperpanjang agar terdengar khusyuk. Di hadapan jamaah, ia tampak seperti orang yang benar-benar tenggelam dalam munajat, padahal di dalam hatinya terselip keinginan agar semua orang terkesan dan mengaguminya. Setiap kali ia merasakan jamaah semakin terdiam, semakin larut, ada kepuasan aneh yang muncul di dadanya. Bukan kepuasan karena merasa dekat dengan Allah, melainkan kepuasan karena merasa dihormati. Ia mulai menikmati tatapan kagum, bisik-bisik pujian, dan kalimat. Doanya Mbah Karto memang beda. Tanpa sadar, pujian itu menjadi candu yang perlahan menggerogoti keikhlasan. Doa yang seharusnya menjadi jembatan antara hamba dan Tuhannya kini berubah menjadi panggung kecil. Mbah Karto mulai mengukur keberhasilan ibadahnya dari reaksi manusia, bukan dari ketenangan hati. Jika jamaah terlihat terharu, ia merasa berhasil. Jika suasana terasa biasa saja, ia mengulang-ulang bacaan agar lebih menyentuh, seolah doa bisa diatur sesuai selera pendengar. Dalam keheningan malam, sebenarnya ada suara hati kecil yang sempat mengingatkannya. Ada rasa tak nyaman yang muncul sesaat setelah doa selesai. Namun suara itu selalu ia bungkam dengan dalih bahwa semua yang ia lakukan masih dalam koridor agama. Ia meyakinkan dirinya bahwa niat baik tetap ada, meski dunia ikut menempel di dalamnya. Perlahan tapi pasti, keikhlasan yang dulu menjadi dasar ibadahnya semakin menipis. Lisan masih menyebut nama Allah, namun hati mulai sibuk menghitung penilaian manusia. Dan ketika doa tak lagi sepenuhnya dipersembahkan untuk Allah, saat itulah ibadah berubah menjadi beban yang suatu hari akan menuntut pertanggungjawaban. Undangan ke Tanah Suci. Suatu hari, kabar besar itu akhirnya datang. Nama Mbah Karto tercantum sebagai calon jamaah haji. Bagi orang lain, ini mungkin sekadar keberangkatan ibadah. Namun bagi Mbah Karto, kabar itu terasa seperti pengakuan. Ia meyakini bahwa semua amalnya selama ini telah berbuah undangan langsung dari Allah. Dalam hatinya, terselip rasa bangga yang sulit ia sembunyikan. Kabar keberangkatannya menyebar cepat ke seluruh desa. Warga berdatangan, mengucapkan selamat, bahkan meminta doa khusus sebelum ia berangkat. Ada yang mencium tangannya, ada yang memintanya mendoakan anak, usaha, dan keluarga mereka. Mbah Karto menerima semua itu dengan wajah tenang, namun dadanya mengembang. Ia merasa semakin yakin bahwa dirinya memang orang pilihan. Dalam setiap pertemuan, namanya kini disebut dengan tambahan yang membuatnya semakin tinggi di mata manusia, calon haji. Gelar itu melekat bahkan sebelum ia menginjakan kaki di Tanah Suci. Mbah Karto mulai menikmati sebutan tersebut. Ia merasa langkah hidupnya semakin sah, semakin mulia, seolah tak ada lagi yang perlu ia khawatirkan. Persiapan keberangkatan dilakukan dengan penuh semangat. Ia menghadiri manasik haji, mendengarkan penjelasan, dan mencatat dengan rapi. Namun di balik semua persiapan lahiriah itu, hatinya luput untuk memeriksa satu hal paling penting, niat. Ia lebih sibuk memastikan koper, pakaian, dan identitas, daripada memastikan hatinya benar-benar bersih dari keinginan dunia. Hari keberangkatan pun tiba. Desa mengantarnya dengan doa dan air mata haru. Mbah Karto melangkah pergi dengan keyakinan penuh bahwa perjalanan ini adalah puncak dari seluruh amal hidupnya. Ia tidak sadar, justru di Tanah Suci itulah Allah akan memperlihatkan kepadanya sesuatu yang selama ini ia abaikan. Kegelisahan di depan Ka'bah. Saat pertama kali Mbah Karto menginjakan kaki di Tanah Suci, matanya terpaku pada bangunan suci yang selama ini hanya ia lihat dari gambar dan cerita. Ka'bah berdiri megah, dikelilingi jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia. Namun alih-alih merasa tenang, dadanya justru terasa sesak. Ada getaran aneh yang tak bisa ia jelaskan, seolah sesuatu di dalam hatinya mulai terusik. Ketika jamaah lain menangis terseduh-seduh, mengangkat tangan dengan doa-doa yang mengalir deras, Mbah Karto justru berdiri kaku. Ia mencoba menirukan bacaan doa yang biasa ia lafalkan di kampung,
Namun kata-kata itu terasa kosong. Lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat, dan hatinya gelisah tanpa sebab yang jelas. Untuk pertama kalinya, ia merasa jauh meski berdiri sangat dekat dengan rumah Allah. Malam itu, di antara lantunan doa dan langkah kaki jamaah yang tak pernah berhenti, Mbah Karto duduk sendirian. Ia memandangi Ka'bah dalam diam, berharap ketenangan datang dengan sendirinya. Namun yang muncul justru perasaan berat, seperti ada beban lama yang tiba-tiba ditarik ke permukaan. Setiap detik terasa panjang, dan dadanya semakin terhimpit oleh rasa bersalah yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia mulai bertanya dalam hati, mengapa di tempat semulia ini ia justru merasa kosong? Padahal selama ini ia dikenal sebagai orang yang paling fasih berdoa. Pertanyaan itu berulang-ulang muncul, membuat pikirannya kacau. Ia mencoba mengusirnya dengan zikir. Namun semakin ia berusaha, semakin jelas kegelisahan itu menekan. Di hadapan Ka'bah, Mbah Karto akhirnya menyadari satu hal yang selama ini luput ia lihat. Bahwa perjalanan ini bukanlah tentang pengakuan, bukan tentang gelar, dan bukan tentang kebanggaan. Tanah suci bukan tempat untuk merasa paling layak, melainkan tempat di mana hati diuji tanpa bisa bersembunyi. Dan kegelisahan itu adalah tanda bahwa Allah mulai membuka apa yang selama ini ia tutupi. Ingatan yang menghantam hati. Malam itu, setelah kegelisahan yang tak juga reda, Mbah Karto kembali ke penginapan dengan langkah gontai. Tubuhnya lelah, namun pikirannya jauh lebih letih. Saat ia mencoba memejamkan mata, bayangan-bayangan masa lalu justru muncul semakin jelas, seolah Allah membuka satu demi satu lembar hidup yang selama ini ia abaikan. Ingatan pertamanya kembali pada amplop-amplop kecil yang dulu sering ia terima. Ia melihat dirinya sendiri menghitungnya diam-diam, memastikan jumlahnya, lalu menyimpannya dengan rapi. Saat itu ia merasa biasa saja, bahkan bangga. Namun kini ingatan itu terasa menusuk. Setiap amplop seolah berubah menjadi beban yang menekan dadanya. Bayangan lain menyusul tanpa jeda. Ia teringat bagaimana dulu ia memilih-milih undangan tahlilan. Rumah yang ramai dan mampu selalu ia dahulukan, sementara undangan sederhana sering ia tanggapi dengan setengah hati. Saat itu ia tak pernah merasa bersalah. Namun kini, setiap pilihan itu terasa seperti keputusan yang perlahan menjauhkan hatinya dari keikhlasan. Yang paling menghantam adalah ingatan tentang doa-doa panjang yang ia bacakan demi pujian. Ia teringat bagaimana ia menikmati bisik kagum jamaah. Bagaimana hatinya bergetar bukan karena takut kepada Allah, melainkan karena senang dipuji manusia. Kesadaran itu membuat napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat niatnya sendiri tanpa topeng. Di tengah derasnya ingatan itu, air mata Mbah Karto akhirnya jatuh. Bukan air mata haru, bukan pula air mata bangga, melainkan tangis orang yang menyadari betapa jauhnya ia tersesat tanpa merasa tersesat. Di kamar sempit itu, jauh dari kampung dan pujian manusia, ia mulai paham bahwa Allah sedang memperlihatkan kebenaran yang selama ini ia hindari. Ingatan-ingatan itu tak datang untuk menghancurkannya, melainkan untuk menyadarkannya. Namun kesadaran itu terasa sangat berat, karena bersamaan dengannya runtuhlah seluruh kebanggaan yang selama ini ia bangun. Dan di titik inilah, Mbah Karto mulai mengerti bahwa perjalanan hajinya baru benar-benar dimulai. Tangis tanpa saksi. Malam semakin larut, namun mata Mbah Karto tak juga terpejam. Suara langkah jamaah di luar kamar perlahan menghilang, menyisakan kesunyian yang terasa menekan. Di kamar sempit itu, ia duduk sendiri, jauh dari pujian, jauh dari jamaah, dan jauh dari semua gelar yang selama ini melekat padanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian bersama dirinya sendiri. Perlahan, dadanya terasa sesak, napasnya memburu, dan tangannya mulai gemetar. Ia mencoba bertahan, menahan emosi yang menumpuk sejak tiba di tanah suci. Namun benteng itu runtuh. Air mata yang sejak tadi menggantung akhirnya jatuh satu persatu, lalu berubah menjadi tangis yang tak bisa lagi ia kendalikan. Tangis itu bukan tangis yang pernah ia tunjukkan di depan jamaah. Tidak ada suara lantang, tidak ada doa indah yang disusun rapi. Yang keluar hanyalah isak pelan, napas terputus-putus,
dan tubuh yang bergetar menahan rasa bersalah. Ia menangis seperti anak kecil yang tersesat, menyadari bahwa selama ini ia lebih sibuk menjaga nama baiknya daripada menjaga hatinya. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia mulai berbicara kepada Allah, bukan dengan bahasa yang indah, melainkan dengan kejujuran yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengakui satu persatu niat yang salah, doa yang tercemar, dan ibadah yang bercampur kepentingan dunia. Setiap pengakuan terasa seperti mencabut duri dari hatinya, meski rasa sakitnya tak terelakkan. Tangis itu berlangsung lama, hingga tubuhnya terasa lelah, suaranya habis, dan air matanya hampir kering. Namun di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Untuk pertama kalinya, Mbah Karto merasa jujur sepenuhnya di hadapan Allah. Tidak sebagai ustadz, tidak sebagai tokoh agama, melainkan sebagai hamba yang penuh cacat dan dosa. Di malam tanpa saksi itu, Mbah Karto akhirnya memahami bahwa tangis yang paling didengar Allah bukanlah tangis yang dipertontonkan, melainkan tangis yang lahir dari hati yang hancur dan jujur. Dan justru dari titik terendah itulah, sebuah ujian yang lebih berat sedang menantinya. Azab yang datang bersamaan dengan kesadaran. Pagi itu, Mbah Karto terbangun dengan tubuh yang terasa berbeda. Kepalanya berat, pandangannya berkunang, dan dadanya terasa sesak seolah napas tak pernah benar-benar penuh. Ia mencoba bangkit dari ranjang, namun kakinya lemas dan hampir tak mampu menopang tubuhnya. Kesadaran yang datang semalam kini beriringan dengan rasa sakit yang nyata. Ia memaksakan diri untuk tetap mengikuti rangkaian ibadah. Dengan langkah tertatih, ia bergabung bersama jamaah lain. Namun di tengah keramaian, tubuhnya semakin melemah. Keringat dingin mengalir, napasnya tersengal, dan pandangannya gelap perlahan. Hingga akhirnya, ia jatuh terduduk, tak sanggup melanjutkan langkah. Petugas medis datang memberi pertolongan. Mereka menyebut kelelahan dan faktor usia. Namun Mbah Karto tahu, yang ia rasakan bukan sekadar sakit badan. Setiap denyut di kepalanya seakan mengingatkannya pada tangis semalam, pada pengakuan yang telah ia ucapkan, dan pada dosa yang selama ini ia simpan rapat-rapat di balik jubah kesalehan. Di atas ranjang itu, ia kembali berdoa. Kali ini bukan doa panjang, bukan pula bacaan indah. Ia hanya memohon agar Allah tidak meninggalkannya dalam keadaan setengah sadar. Ia meminta jika diberi umur panjang, maka ia ingin pulang sebagai manusia yang benar-benar berubah. Namun jika ajal sudah dekat, ia hanya ingin diterima sebagai hamba yang akhirnya jujur. Sakit itu datang bukan sebagai hukuman semata, melainkan sebagai peringatan terakhir. Di saat tubuhnya tak lagi bisa dibanggakan, dan suaranya tak lagi bisa dipamerkan, Mbah Karto dipaksa menyadari satu hal penting, bahwa di hadapan Allah, yang tersisa hanyalah hati, bukan peran yang pernah ia mainkan di hadapan manusia. Azab itu tidak datang dengan petir atau teriakan. Ia datang pelan, melalui tubuh yang dilemahkan dan hati yang dibersihkan dengan paksa. Dan di titik inilah, Mbah Karto berdiri di persimpangan terakhir antara harapan dan penyesalan. Pelajaran terakhir. Hari-hari berikutnya, kondisi Mbah Karto berangsur stabil, meski tubuhnya tak lagi sekuat sebelumnya. Ia masih bisa melanjutkan ibadah, namun dengan langkah yang lebih pelan dan sikap yang jauh berbeda. Tidak ada lagi rasa bangga, tidak ada lagi keyakinan bahwa dirinya paling layak. Setiap gerakan kini terasa seperti pengakuan diam-diam bahwa ia hanyalah hamba yang sedang diberi kesempatan terakhir. Di hadapan Ka'bah, ia kembali berdiri. Kali ini tanpa kegelisahan yang menyesakkan, namun juga tanpa rasa tinggi hati. Ia tak memaksakan doa panjang. Ia hanya diam, menundukkan kepala, dan membiarkan air mata jatuh perlahan. Tangis itu bukan lagi ledakan emosi, melainkan tanda kepasrahan seorang hamba yang akhirnya tahu tempatnya. Dalam diam itu, Mbah Karto memahami pelajaran yang tak pernah ia dapatkan dari pujian manusia. Bahwa ibadah tidak pernah membutuhkan saksi selain Allah. Bahwa doa yang paling didengar bukan yang paling panjang, melainkan yang paling jujur. Dan bahwa gelar apapun akan runtuh ketika hati tak lagi lurus. Ia membayangkan kampung halamannya. Tahlilan, jamaah,
dan wajah-wajah yang dulu memujinya. Dalam hatinya, ia berjanji, jika Allah masih memberinya umur, ia akan kembali sebagai manusia biasa. Bukan lagi pemburu berkat, bukan lagi pencari pengakuan, melainkan hamba yang berhenti menjual ibadahnya. Kisah Mbah Karto berakhir tanpa sorak, tanpa pengumuman besar. Tidak semua azab berujung kematian, dan tidak semua hidayah datang dengan ketenangan. Sebagian datang dengan air mata, rasa hancur, dan tubuh yang dipatahkan agar hati bisa diselamatkan. Dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, ada satu pelajaran yang tertinggal. Jangan pernah merasa aman dengan ibadah yang dipuji manusia. Karena ketika berdiri di hadapan Allah, yang ditanya bukan seberapa sering kita memimpin doa, melainkan untuk siapa doa itu sebenarnya dipersembahkan.